Masih membahas harta, tahta, dan batu bara, utak-atik kebijakan dilakukan agar listrik Indonesia tidak padam. Dan setelah ada buka tutup keran ekspor atau keran ekspor batu bara, ada kebijakan lain seperti pembentukan Badan Layanan Umum. Apa yang bisa dibaca dari utak-atik kebijakan ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies Celios. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mbak Ganis. Ya, ini yang juga jadi sorotan, ketersediaan batu bara dalam negeri untuk kebutuhan PLN belum terpenuhi dan menimbulkan larangan ekspor batu bara. Menteri BUMN melihat perlu ada transformasi dan juga evaluasi total di tubuh PLN batu bara. Tepatkah kebijakan ini, Mas? Ya, jadi wacana untuk membubarkan PLN batubara ya, sebagai anak usaha PLN yang bergerak di bidang trading sebenarnya, untuk pembelian batubara dari pertambangan batubara. Nah, problemnya adalah satu, kalau ada masalah terkait dengan kontrak selama ini PLN yang dianggap jangka pendek, dianggap tidak siap, sehingga ketika terjadi fluktuasi harga batubara, pasokannya mengalami pengurangan signifikan, apakah subholding dari PLN, yaitu PLN Batubara ini, anak usahanya ini perlu dibubarkan? Saya kira enggak. Hmm. Yang harus dirubah adalah skema kontraknya saja. Itu langsung kepada penambang, bukan kepada trader. Karena kalau trader ngambilnya juga dari penambang, maka tangannya akan semakin panjang dan ketidakpastiannya semakin besar. Tapi kalau dia mengambil langsung dari perusahaan batubara, ini lebih ada kepastian. Kontraknya bisa 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, jadi jangka panjang. PLN selama 1 tahun aman pasokannya. Hmm. Kemudian yang kedua juga terkait dengan masalah persiapan dan perencanaan. Ketika kita semua tahu bahwa ekonomi sudah mulai bergeliat kembali, artinya ada pasokan listrik yang harus diamankan karena terjadi kenaikan permintaan listrik rumah tangga maupun industri. Nah, di sini yang luput ataupun lengah disiapkan oleh PLN, termasuk dari sisi trading untuk batu baranya. Nah, ini yang harus dibenahi dibandingkan kemudian melakukan pembubaran, apalagi untuk mengganti DMO atau Domestic Market Obligation dengan skema iuran BLU. Itu merupakan kebijakan yang kurang pas. Jadi memang harus skema pembelian yang harus direvisi ya, Mas, beli langsung dan bagaimana persiapan perencanaannya ini perlu diperbaiki dan jadi perhatian. Lantas kan Menteri BUMN juga pemerintah menyiapkan skema baru pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, membentuk Badan Layanan Umum atau BLU untuk pungutan batu bara. Jadi dalam konteks hal ini apakah tepat dan realistis untuk jangka panjangnya? Ya, problem sekarang ini bisa diselesaikan dengan dana BLU, kita juga ragu ya. Model seperti BPDP kelapa sawit itu juga konteksnya akan berbeda dengan batu bara. Mhm. Sementara itu kalau kelapa sawit ya kita tahu juga sekarang juga sedang bermasalah dalam artian memenuhi pasokan dalam negerinya juga akhirnya tidak terpenuhi. Kenapa kita meniru contoh yang salah ya, harga minyak goreng naik itu karena stabilisasi pasokan di dalam negerinya juga bermasalah, kepastian harga juga tidak ada. Nah, Mhm. batu bara ini jauh lebih baik sebenarnya dengan kebijakan DMO. Jadi yang dievaluasi adalah kebijakan DMO-nya. Apa Mhm. yang perlu dievaluasi adalah soal pertama, oke, kalaupun ada penyesuaian harga DMO, maka penyesuaian dari harga DMO-nya dibuat lebih wajar tapi win-win solution juga bagi PLN. Kedua, selama ini penegakan sanksi bagi perusahaan tambang batu bara yang tidak patuh terhadap DMO itu juga masih sangat lemah. Jadi terbukti masih ada 400 lebih perusahaan tambang batu bara yang tidak mematuhi DMO. Bahkan DMO-nya kepatuhannya itu ada yang 0%. Wow. Artinya sama sekali tidak menjalankan DMO. Itu yang harusnya diperbaiki. Jadi jangan kemudian kita menjiplak contoh di sawit ya dengan Badan Layanan Umum yang ternyata juga tidak bekerja untuk stabilisasi pasokan maupun harga. Mas Bima, yang juga menjadi menarik adalah maju mundur, buka tutup kebijakan ekspor batu bara di antara pejabat dan pembuat kebijakannya. Ada juga yang ternyata punya perusahaan batu bara, ada konflik of interest yang terjadi. Apa yang bisa didorong agar bisa lebih transparan lagi? Ya, memang agak sulit ya ketika bisnis ini bercampur baur dengan kepentingan politik ya, jangka pendek, kepentingan elektoral juga. Karena beberapa pejabat yang punya wewenang untuk melakukan regulasi terkait dengan batu bara ini juga jadi pemegang saham perusahaan batu bara. Itu fakta yang ada sekarang. Sehingga tentu kebijakannya akan pro terhadap perusahaan batu bara. Sementara itu kan isunya adalah PLN kekurangan pasokan batu bara.
Nah, ini kan artinya harus berpihak kepada negara dalam hal ini PLN, Mhm. dan ini juga berpihak kepada masyarakat secara luas atau keuntungan jangka pendek perusahaan batubara karena sekarang harganya sedang bagus, permintaan ekspornya sedang naik. Nah, ini kan artinya ada konflik of interest yang memang harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Ya, Mhm. caranya adalah pemegang kebijakan yang berkaitan langsung dengan batubara harusnya tidak berasal dari pengusaha ataupun pemegang saham batubara. Dia harus lepaskan dulu sehingga dia betul-betul objektif dan berpihaknya kepada negara dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua yang paling penting lagi adalah sekarang apa sih sebenarnya urgensi untuk bikin larangan selama Januari dilarang ekspor, tapi kemudian Januarinya belum selesai sudah dibuka lagi larangan ekspornya sudah diperbolehkan. Mhm. Jadi ini kan artinya pertama orang melihatnya apakah ini terjadi kepanikan karena pemerintah tidak mempersiapkan pasokan batu bara secara optimal, atau yang kedua memang ada masalah serius juga ketergantungan PLN terhadap batu bara. Dan yang ketiga, apakah ini salah satu strategi untuk meningkatkan harga batu bara secara internasional sehingga Mhm. keuntungan dari perusahaan batu bara bisa lebih besar lagi. Karena setelah dilarang ekspor itu terjadi kenaikan harga batu bara yang cukup tinggi juga. Nah, ini kan salah satu cara untuk meningkatkan harga batu bara di pasar, ya dibuat isu akan dilarang, tapi kemudian dibuka lagi. Nah itu, jadi saya kira ini kebijakannya sangat pro terhadap pengusaha batu bara dibandingkan terhadap Mhm. ketersediaan pasokan PLN dan keuangan PLN jangka panjang. Mhm. Semestinya kebijakan itu pro terhadap masyarakat luas ya Mas, bukan hanya kepada para pengusaha. Dan ini jadi catatan penting terkait dengan bagaimana komoditas batubara di Indonesia. Terima kasih Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies Selius telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.